Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Herawanti dengan NIM J3J818389. Yang saya hormati Ibu Insinyur Leni Lydia MM selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Khairul Aziz Husyairi SEMSI selaku dosen moderator dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapang di kelompok tani muda mandiri. Selanjutnya adalah latar belakang. Pertanian organik merupakan suatu kegiatan budidaya pertanian yang menggunakan bahan-bahan alami serta minimalisir penggunaan bahan kimia sintetis yang dapat merusak lingkungan akibat residu yang ditimbulkan. Penggunaan pupuk kimia sintesis yang terus-menerus akan merusak kondisi tanah baik dari segi kimia serta fisika tanahnya. Memperbaiki kualitas tanah yang sudah tercemar dapat dilakukan dengan tata kelola lahan seperti pengolahan tanah dan pemberian pupuk organik. Salah satu bentuk pupuk organik yaitu pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah larutan dari hasil fermentasi bahan-bahan organik yang berasal dari tanaman dan kotoran hewan yang memiliki kandungan unsur hara yang lebih dari satu unsur hara. Selanjutnya, salah satu pelaku utama pembangunan pertanian adalah petani, yang diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengolah usaha tani, sehingga dapat mengatasi permasalahan, yaitu tidak hanya dalam peningkatan produksi, tetapi juga dalam peningkatan pendapatan, pengembangan usaha pertanian, dan yang terpenting juga dalam hal penanganan limbah. Pada kelompok tani muda mandiri belum adanya penanganan limbah untuk komoditas wortel kuroda. Limbah yang dihasilkan dari komoditas wortel kuroda ini yaitu daun wortel kuroda yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk organik cair. Tujuan dari ide pengembangan bisnis ini yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis dari hasil analisis berdasarkan faktor internal dan eksternal pada kelompok tani muda mandiri. Yang kedua, menyusun kajian pengembangan bisnis pemanfaatan limbah daun wortel kuroda menjadi pupuk organik cair berdasarkan aspek finansial dan non-finansial di kelompok tani muda mandiri. Selanjutnya ada keragaman perusahaan. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Kelompok Tani Muda Mandiri berdiri pada tahun 2013 yang diketuai oleh Bapak Aib Miftah. Lokasi kelompok Tani Muda Mandiri ini berada di Kampung Pasir Cina, Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur. Selanjutnya ada sumber daya perusahaan. Sumber daya dalam perusahaan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sumber daya fisik. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh kelompok tani muda mandiri yaitu bangunan, peralatan produksi, dan lahan. Lahan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman hortikultura dan sayuran Jepang yaitu seluas 10 hektar. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada kelompok tani muda mandiri berjumlah 15 orang. Tenaga kerja yang diperoleh oleh kelompok tani muda mandiri ini didapatkan dari masyarakat di lingkungan sekitar lokasi produksi. Selanjutnya ada sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan yang dimiliki oleh kelompok tani muda mandiri ini diperoleh dari anggota kelompok tani dan pinjaman ke bank sebagai biaya tambahan. Selanjutnya ada kajian pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis. Ide pengembangan bisnis yang dilakukan yaitu perencanaan produksi pemanfaatan limbah daun wortel kuroda menjadi pupuk organik cair. Penetapan ide pengembangan bisnis pada kelompok tani muda mandiri diperoleh dari analisis SWOT, yaitu strategi WO. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada alur perencanaan bisnis pada kelompok tani muda mandiri. Didapatkan permasalahan yaitu belum adanya penanganan limbah, dilihat dari faktor eksternal dan internal. Untuk faktor internal dilihat dari kelemahan yaitu belum adanya penanganan limbah wortel kuroda, dan untuk
Faktor eksternal di bagian peluang yaitu tingginya permintaan wortel kuroda, tersedianya bahan penunjang dalam pembuatan pupuk, adanya permintaan terhadap pupuk organik cair, dan adanya kerjasama dengan para petani sekitar. Sehingga terciptanya ide pengembangan bisnis yaitu pemanfaatan limbah daun wortel kuroda menjadi pupuk organik cair yang dianalisis berdasarkan aspek non-finansial dan aspek finansial. Jika ide kajian bisnis ini layak akan dijalankan, dan jika ide kajian bisnis ini tidak layak akan dilakukan evaluasi. Selanjutnya ada perencanaan pengembangan bisnis. Yang pertama ada perencanaan produk. Produk yang dihasilkan yaitu produk pupuk organik cair dengan merek pupuk organik cair kuroda yang dikemas menggunakan kemasan botol berukuran 1 liter. Di dalam kemasan tersebut terdapat keterangan mengenai komposisi dan kegunaan. Selanjutnya ada perencanaan pasar dan pemasaran. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi berdasarkan geografis, produk pupuk organik cair ini dipasarkan di daerah Kabupaten Cianjur. Demografis, petani yang membudidayakan tanaman hortikultura dan sayuran Jepang. Psikografis yaitu masyarakat dengan pola gaya hidup sehat. Targeting, target dari produk pupuk organik cair ini yaitu tokoh pertanian dan para petani yang membudidayakan tanaman hortikultura dan sayuran Jepang. Untuk positioning yaitu pupuk organik cair yang dihasilkan dapat digunakan pada sayuran dengan kandungan organik yang tinggi karena menggunakan bahan-bahan yang sangat ramah lingkungan. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk yang dihasilkan yaitu pupuk organik cair yang terbuat dari limbah daun wortel kuroda. Untuk harga yang ditetapkan yaitu 22.000 per liter berdasarkan HPP. Untuk place, produk pupuk organik cair ini berlokasi di Kampung Pasir Cina, Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk promosi yang dilakukan yaitu menjalani kerjasama dengan toko pertanian serta mempromosikan produk secara langsung kepada konsumen melalui media sosial seperti WhatsApp. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Yang pertama penentuan lokasi. Lokasi ide kajian bisnis ini akan dilakukan di Kampung Pasir Cina, Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur. Yang kedua ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang akan dihasilkan pada tahun ke-1 yaitu 2000 liter POC, dan untuk tahun kedua sampai tahun kelima yaitu 2400 POC. Selanjutnya ada kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku dalam pembuatan pupuk organik cair ini yang pertama limbah daun wortel kuroda, kotoran domba, gula merah, air kelapa, dan air mineral. Penjadwalan produksi dalam proses produksi ide kajian bisnis ini berlangsung selama 2 minggu satu kali atau 2 kali dalam 1 bulan. Tahapan produksi dalam pembuatan pupuk organik cair ini yang pertama pengumpulan limbah daun wortel kuroda, persiapan bahan penunjang, persiapan peralatan, pencampuran bahan baku, proses fermentasi, pengontrolan, dan pengemasan. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. Kebutuhan tenaga kerja khusus untuk pembuatan pupuk organik cair ini dibutuhkan sebanyak 2 orang. 1 orang tenaga kerja yang sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan tentang pupuk organik cair, serta 1 orang tenaga kerja sebagai karyawan yang dapat membantu proses produksi. Perekrutan tenaga kerja diambil dari masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi produksi kelompok tani muda mandiri. Sistem pemberian gaji untuk tenaga kerja diberikan dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya ada perencanaan organisasi dan manajemen. Kegiatan manajemen pada kelompok tani muda mandiri disesuaikan dengan terbentuknya ide pengembangan bisnis baru yaitu melakukan pembuatan pupuk organik cair. Selanjutnya ada perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang akan dilaksanakan oleh kelompok tani muda mandiri yaitu melakukan kerjasama dengan pemasok input, output seperti bahan baku dan bahan penunjang lainnya. Selanjutnya ada perencanaan finansial. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam mengukur kelayakan bisnis secara finansial pada kajian perencanaan bisnis yaitu pertama, umur bisnis adalah 5 tahun berdasarkan umur ekonomis peralatan produksi.
Produksi pada tahun pertama dilakukan hanya 10 bulan karena 2 bulan dipakai mempersiapkan sarana dan prasarana produksi. Produksi pada tahun kedua sampai tahun kelima dilakukan selama 12 bulan. Pajak yang dikenakan pada penghasilan usaha ini yaitu sebesar 0,5% dari total penerimaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berisi tentang ketentuan pajak penghasilan usaha. Selanjutnya, produksi POC dilakukan sebanyak 100 liter dalam satu kali produksi. Diskon rate sebesar 3% berdasarkan suku bunga deposito Bank BRI Februari 2021. Perencanaan pembiayaan. Yang pertama ada biaya investasi yang dihasilkan yaitu Rp22.052.400. Selanjutnya ada biaya tetap pada tahun ke-1 yaitu sebesar Rp16.855.155. Pada tahun kedua sampai tahun kelima yaitu sebesar Rp19.985.155. Biaya variabel pada tahun ke-1 yaitu Rp21.780.000. Pada tahun kedua sampai tahun kelima yaitu Rp26.136.000. Selanjutnya ada perencanaan penerimaan pada tahun ke-1 yaitu sebesar Rp44.000. Tahun kedua sampai tahun kelima itu Rp52.800.000. Analisis cash flow yang dilakukan berdasarkan kriteria investasi dikatakan layak pada ide kajian bisnis pemanfaatan limbah daur water roda karena NPV yang dihasilkan lebih dari 0 yaitu Rp24.780.762. Net BC lebih dari 1 yaitu 2,88. IRR lebih dari diskon faktor yaitu 65%. Payback period kurang dari umur bisnis yaitu 2 tahun 5 bulan. Selanjutnya ada analisis sensitivitas. Hasil perhitungan saat dilakukannya penurunan produksi sebesar 20% menghasilkan NPV Rp17.986.798. Net BC 1,83, IRR 33%, payback period 3 tahun 3 bulan. Dan saat dilakukan kenaikan bahan baku sebesar 25% menghasilkan NPV Rp23.985.541, net BC 2,80, IRR 62%, dan payback period 2 tahun 5 bulan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, ide pengembangan bisnis, perencanaan bisnis pemanfaatan limbah daur water roda menjadi pupuk organik cair pada kelompok tani muda mandiri terjadi karena adanya kelemahan pada faktor internal dan peluang pada faktor eksternal perusahaan. Yang kedua, bisnis ini dijalankan berdasarkan analisis non-finansial dan analisis finansial. Analisis non-finansial terdiri dari aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, serta aspek kolaborasi. Dan untuk aspek finansial menggunakan metode analisis cash flow, sehingga ide pengembangan bisnis dikatakan layak untuk dijalankan berdasarkan analisis sensitivitas, penurunan produksi pupuk organik cair 20% karena adanya kegagalan produksi dan terjadi kenaikan bahan baku yaitu kotoran domba sebesar 25%. Saran, kelompok tani muda mandiri dapat mengaplikasikan ide pengembangan bisnis pemanfaatan limbah daur water roda menjadi pupuk organik cair supaya limbah yang tersedia pada saat pemanenan dapat penanganan berkelanjutan. Proses pembuatan pupuk organik cair ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memulai bisnis. Sekian hasil presentasi praktek kerja lapang yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.